Tengok, kalau pengen masuk hidayah pada diri kamu, kalau pengen masuk hidayah pada diri kamu, ada 3 syarat. Yang pertama, ada 3 syaratnya. Apa itu? Yang pertama, lihat, kan saya yang berdiri. Tengok, jangan berkudik. Tahan kan? Jelas? Yang kedua, dengarkan. Paham? Dengarkan apa yang saya sampaikan, dengarkan. Yang ketiga, masukkan di dalam hati, keluarkan kebesaran dunia yang ada pada hati kalian. Saya tanya, Islam itu apa? Agama. Irungmu itu agama. Aku marah ini, makin lama makin kesana. Jujur saya katakan, Islam itu ketika sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu adalah khamsin. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati, kamu sudah begini menginjak dewasa, kamu gak ngerti kamu Islam. Jangan Islam kamu hanya Islam KTP. Kalau Islam KTP, sholatnya pun sholat KTP. Kalau sholatnya KTP, berarti puasanya pun KTP. Ada KTP-nya puasa? Ada? Ada syarat puasa pakai KTP? Hati-hati, jangan tertawa ya. Nggak main-main ini. Ini berkaitan akidah. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah syahadah. Maka ketika kita bersyahadah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan lain. Paham? Pelan-pelan kita mengaji. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kalau benar ini tadi, saya coba nanti sampai jam 12 kita dulu. Siapa yang bergerak dari sini? Saya coba dulu. Bisa? Kalau pangsan urus sendiri. Oke. Wa tuqimas shalah. Islam. Dirikan salat. Wa atuz zakah. Tunaikan. Wa tasumu Ramadan. Berpuasa. Wa tahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Bibir, mulut, ucapan. Hatinya tertuju dan tertumpu semata-mata kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semata-mata hatinya tertumpu kepada Allah. Tegas jawab. Tegas jawabnya, jangan lembek. Islam tak boleh lembek. Paham? Paham? Jangan lembek. Ini tadi duluan saya datang kemari duduk. Duluan ibu guru datang daripada kalian, betul? Saya ditelepon, ibu pakai kain ustaz.
pakai baju koko. Kebetulan saya tak punya koko, baju putih. Sudah, ini mantap, ini pakai. Nah, kembali pembicaraan kita bahwa ketika kita mengucapkan kalimat syahadah, kita berjanji terhadap siapa? Terhadap. Nggak hafal, Pak, maka wajib kamu tahu, hafal, jadikan amalan, jadikan zikir di setiap hari. Ya, Asmaul Husna itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalnya kita bukan semudah membalikkan telapak tangan, atau kamu bisa mengatakan sebagaimana kita berkenalan, saya dengan Pak Edi misalnya. Bukan begitu, itu makhluk manusia. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tahapan-tahapan. Apa yang pertama? Asma'nya, maka disebut dengan Asmaul Husna. Tadi dipimpin oleh ibu membaca istighfar. Dari istighfar tadi kan semua ini beristighfar, tapi banyak yang main-main. Betul? Begitu istighfar itu ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita beristighfar kepada Allah? Karena selalu kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Maka ketika istighfar dikomandangkan tadi, Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal. Begitu kita istighfar, ucapan lisannya kaitan dengan hidupnya manusia. Manusia adalah tempat salah dan silap. Manusia tempatnya dosa, ya kan? Nah, kembali pembicaraan kita, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimah shalah. Ketika kita sholat, maknanya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui asma Allah, ya kan? Allahu Akbar, melalui pujian-pujian Allah. Makanya ketika kita mengingat, menghafal daripada asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, di sampul Al-Quran ada, di dalam Al-Quran ada, di surah Yasin ada, namanya Asmaul Husna. Yang kedua, kita harus mengenali daripada asma, nama-nama Allah. Yang kedua adalah daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengenali daripada sifat-sifat Allah, baru kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita rasakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki
sifat yang tidak bisa kita hitung, ya, tidak bisa kita hitung. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meliputi, itu adalah aqidah syahadah. Kemudian syahadah baru salat. Syahadah dulu, maka disebut dengan rukun Islam, terdiri dari 5 perkara, ya kan? Rukun Islam terdiri daripada 5 perkara. Yang pertama, yang kedua, kenapa tidak sholat duluan? Kenapa syahadah? Makanya syahadah itu di mana tempat kita bisa ucapkan, di mana tempat kita ucapkan syahadah, tidak ada masalah. Ketika kita bekerja di rumah, ya, ketika membantu orang tua, ketika kita di perjalanan, ketika kita di mana berhenti, syahadah tidak ada halangan untuk mengucapkannya. Kenapa kita selalu mengucapkan syahadah? Mungkin ada hal-hal yang bisa kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut kita bisa selalu mensyirikkan Allah, atau disebut kadangkala kita durhaka kepada Allah Subhanahu. Salat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat? Hah? 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 Kalau melaksanakan sholat sunnah, mau lambat tinggal tergantung kepada imam, asal jangan terlalu cepat. Kamu tengok itu kamu tengok Al-Fatihahnya 1 nafas. Coba dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Itulah jawabannya. Kan jelas? Jelas. Siapa yang nyuruh kamu bentak? Saya tanya dulu. Ini jangan ketawa. Siapa yang suruh kamu bentak tadi? Hah? Nggak ada kan? Tapi kalau sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang nyuruh kamu lembut? Hah? Bagaimana? Kalau begitu ceritanya sholat itu mengejek Allah. Mengejek itu namanya. Saya menghukumkan sesuai dengan firman Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak aku sesatkan hambaku, kata Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Masa bentak-bentak ya? Olah tolik. Nah, kan? Kamu mau membentak, itu kadang-kadang nggak benar. Jadi sholat berkaitan dengan sholat itu merupakan salah satu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Menunaikan sholat itu pakai tingkatan. Bagaimana cara kita melaksanakan sholat itu dengan sempurna, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita menunaikan sholat itu secara berjamaah. Kenapa? Secara berjamaah itu mungkin kita banyak kekurangannya di dalam menunaikan ibadah, di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah.
Mungkin rukunnya kita kurang paham. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang sunat. Ini orang Harapan Jaya. Kau selalu sholat. Kau tanya. Kau tengok aku. Nah, janganlah kau. Makanya sholat perhatikan. Jangan dianggap semua itu wajib. Perhatikan anak-anak kami sekalian. Ini kalian wajib kami ingetin. Wajib kami. Gak bisa gak. Bagaimana kita memperbaiki akidah kita, keyakinan kita kepada Allah? Kalau keyakinan setengah-setengah, lebih takut kita sama hantu daripada Allah. Betul? Yakin aku itu. Pada Allah gak takut sama Allah. Gak puasa kan gak tahu Allah. Udahlah Ngerokok aja kita di belakang. Kan kita aja yang tahu. Hah? Allah dimanapun kita berada, Allah tetap bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimana kamu berada.